Ya teman, balik lagi sama saya dan di sini saya kedatangan suatu SSD eksternal seperti contoh yang ada di sini, sangat kecil, ringan dan juga mudah dibawa kemana-mana. Ini ya SSD-nya, SSD eksternal dari Phenom RX. Dan di sini saya tuh dikirimi untuk mereview apakah ini worth it atau tidak. Di harganya juga dan juga sangat fleksibel sekali dari segi SSD-nya, mudah dibawa kemana-mana. Dan juga di sini box-nya dan juga di sini SSD-nya. Ini ya, sangat kecil dan juga ringan. Mempunyai kecepatan seperti pada SSD pada umumnya lah, seperti yang SATA 3, bukan yang NVMe ya, seperti contoh yang ada di sini. Meskipun bentuknya kayak slot untuk NVMe, tapi ini yang kecepatannya SATA 3, atau bisa dibilang kecepatannya 6 GB per second, kurang lebihnya seperti itu. Dan di sini nanti saya akan mereviewnya dari segi suhunya, serta membaca menulisnya apakah sesuai atau tidak, serta dari segi transfer file apakah stabil atau tidak memakai ini ya, SSD eksternalnya Phenom RX. Dan ini juga produk terbaru ya, dan sangat simpel sekali dan menarik lah. Dan sebelum itu, sebelum saya lanjutkan untuk mereviewnya, jangan lupa klik subscribe teman-teman, di bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut untuk penjelasannya, ini yang saya pegang di 512 GB, ada banyak tipe sih, 256, 512, 1 tera sampai di 2 tera. Harganya juga variasi dari 300 ribuan untuk yang 256 GB, dan juga untuk yang ini 512 GB di 495 atau dibulatkan 500 ribu lah. Dan juga yang 1 tera di 755.000, serta yang 2 tera di 1.330.000. Beda toko, beda harga ya. Yang ini saya ambil di official aja untuk harganya. Terbilang murah lah. Dan juga ini tingginya di 10 cm. Kita ukur dulu. Ya. Ya benar di 10 cm, dan juga di tingginya dia itu sekitar di 3,9 cm, dan juga tingginya sekitar di hampir 1 cm untuk tingginya. Dan juga ini jadi sangat ringan sekali ya untuk SSD-nya, mudah dibawa kemana-mana dan juga dikantongi. Berbeda kalau memakai harddisk yang eksternal, seperti contoh yang ada di sini. Ini harddisk eksternal, dia itu besar dan juga agak berat lah. Kalau yang ini itu simple, sangat ringan sekali, serta kecepatan yang lebih kencang inilah untuk SSD-nya. Ini contohnya ya, contoh dari segi harddisk eksternalnya. Kalau yang ini lebih simple. Dan juga SSD yang ada di sini dia menggunakan interface USB 3.2 Gen 2 ya, bukan yang Gen 1 maupun yang biasa maupun yang USB 2.0. Ini yang generasi baru, sehingga kecepatannya bisa di atas 500 Mbps dari segi kecepatan kalau saya tes di Crystal Diskmark. Dan juga di sini dia menggunakan USB dan juga Type-C ya. Sama-sama USB 3.2 Gen 2. Nih, tapi ini kecil ya, cuma 20 cm aja. Kalau aku pribadi sih kurang panjang ya, cuma 20 cm, 30 cm atau 1 meter lah, supaya lebih gampang dipasang kalau ke PC. Kalau ke laptop ya segini cukup lah, kalau di laptop ya. Tapi kalau ke PC minimal di 30 cm untuk kabelnya. Dan juga ini sudah support Windows, Apple maupun di Linux, jadi nyaman lah kalau menggunakan ini untuk transfer data dan juga yang lainnya. Dan dari segi pengujian yang pertama, kita cek dari segi HD Sentinel-nya. Untuk yang ini dia itu 100% semua, dan juga node-nya dia itu perfect, serta suhunya di 29 derajat, terbilang dingin kalau yang ini karena terbaut dengan metal di bodinya, sehingga untuk meredam panas ini terbilang bagus. Kalau saya tes di transfer file, dia itu suhu maksimalnya di 51 derajat, terbilang masih aman kalau yang ini. Dan lanjut ke informasinya. Untuk yang ada di sini dia menggunakan 3D NAND flash dan juga ada SSD controller SM2259XT DRAM-less menggunakan serinya Silicon Motion. Untuk TBW dia itu kurang tahu karena saya cek di website-nya tidak ada, maupun MTBF-nya. Jadi ya mungkin kalau ada updatean baru saya kasih di deskripsi lah untuk TBW dan juga MTBF-nya. Tapi kalau yang ini ada SSD controller-nya dan juga DRAM-less, jadinya terbilang bagus untuk yang ini, apalagi harganya terbilang murah. Lanjut ke Crystal Diskmark. Untuk yang ini saya uji di 3 pengujian, yang dimana dari segi menggunakan USB 3.2 Gen 2, Gen 1, dan juga USB 2.0. Yang pertama dari segi USB 3.2 Gen 2, untuk membacanya mendapatkan di 552 dan juga menulisnya di 485, terbilang kencang kalau yang ini. Kalau saya tes di USB 3.2 Gen 1, dia itu mendapatkan di 440 dan juga menulisnya di 428. Kalau saya tes di USB 2.0, dia itu mendapatkan di 43 Mbps untuk membaca dan juga menulisnya di 37. Jadi kalau memakai ini lebih baik menggunakan atau mencolokkan USB 3.2 Gen 2 kalau misal support ya di laptop maupun PC kalian. Kalau USB 3.2 Gen 2 dia itu jarang-jarang ada ya, tergantung serinya aja untuk di motherboard maupun di laptop. Kebanyakan di USB 3.2 Gen 1 lah.
Tapi nggak masalah, masih di atas 400-an dari segi kecepatannya. Tapi jangan pasang di USB 2.0. Kecepatannya bakal di bawah 50 seperti contoh yang ada di sini gambarannya. Dan kalau kita cek dari segi websitenya, dia itu up to-nya di 520/450. Dan kalau kita bandingkan menggunakan USB 3.2 Gen 2, dia itu up to-nya melebihi semua dari segi membaca maupun menulisnya. Jadi bisa dibilang ini sesuai dan juga melebihi. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke pengujian transfer file. Untuk yang ini saya menggunakan NVMe Kingston Gen 4 sebagai perbandingannya dan juga menggunakan file 56GB dalam bentuk RAR. Yang pertama dari segi NVMe Kingston Gen 4 ke SSD eksternal Phenom RX menggunakan USB 3.2 Gen 1 ya, bukan yang Gen 2. Ya karena saya salah tes sih. Tapi nggak masalah, cuma terpaut sedikit. Dan kita cek awalannya mulai dari 300-an MB per second, lalu dia itu stabil di 350 sampai di 360 MB per second sampai selesai. Terbilang ini stabil lah dari segi pengujiannya. Dari NVMe lain Gen 4 ke SSD eksternal tanpa ada naik turunnya. Dan jika dibalik dari SSD eksternal Phenom RX ke NVMe Gen 4, yang pertama mulai dari 400-an MB per second, lalu dia itu stabil di 414 MB per second sampai selesai. Jadi bisa dibilang ini sangat stabil dan juga bagus lah, tidak ada naik turunnya. Kalau kita simpulkan dari segi dua pengujian tadi, terbilang ini stabil. Dan juga tambahan, jika lo memakai USB 2.0, seperti contoh yang ada di sini gambarannya, dia itu bakal lambat dari segi kecepatannya. Seperti contoh yang ada di sini, awalannya mulai dari 30-an MB per second, lalu stabil di 34 MB per second sampai selesai. Ya bagus sih stabil ya, tapi kecepatannya di 30 MB per second. Kalau menggunakan USB 2.0, jadi minimal di 3.0 lah, atau di atasnya supaya lebih mendapatkan kecepatan yang real. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke kesimpulannya. Untuk yang ini rekomen atau tidak? Kalau aku pribadi terbilang ini rekomen lah. Yang dimana simple, kecil, mudah dibawa. Berbeda seperti contoh yang ada di sini. Ya, ini hard disk, ini SSD, yang dimana dia itu kencang, serta garansinya 3 tahun dari Asia Raya. Ini yang ada stikernya di belakang sini. Terjamin lah untuk SSD-nya. Dan apalagi di harga yang murah di 495.000 untuk yang 512GB maupun yang lainnya terbilang ini murah. Serta membaca maupun menulisnya dia itu sesuai. Asalkan menggunakan USB 3.2 Gen 2 untuk pengujiannya. Dan juga ada 3D NAND flash serta ada SSD controller dan juga DRAM flash dari Silicon Motion. Transfer file-nya dia itu juga stabil, suhunya juga dingin di bawah 30 derajat untuk minimalnya, maksimalnya di 51 derajat. Dan banyak kelebihannya lah untuk SSD yang ada di sini. Tapi kekurangannya cuma di TBW dan juga MTBF-nya aja. Nanti saya akan update aja kalau ada info lebih lanjut. Kurang lebihnya seperti itu. Silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini. Eksternal Phenom RX 512GB sampai di 2TB. Ya 256 juga sih. Kurang lebihnya seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Dan juga jangan lupa like dan subscribe. Serta nantikan video lainnya menarik video perawat PC seperti contoh yang ada di sini, SSD, casing, GPU dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.